بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. Bab asy-syafa'ah. Yang dimaksud dengan asy-syafa'ah di dalam istilah adalah permintaan untuk diampuninya dosa-dosa ataukah kesalahan-kesalahan, permintaan untuk diringankannya hukuman ataukah dihilangkannya, diangkatnya hukuman tersebut. Inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan asy-syafa'ah yang terdapat di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua bahagian. Ada syafa'ah al-manfiyah, syafa'ah yang dinafikan, yang ditiadakan. Ada pula syafa'ah al-muthbatah, syafa'ah yang ditetapkan, dan syafa'ah yang thabitah. Adapun syafa'atul manfiyah, syafa'ah yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat dalam firman-Nya, yaitu syafa'ah untuk orang-orang yang musyrik, untuk orang-orang yang kafir, yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Baqarah, min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari yang hari itu tidak ada pembebasan, tidak ada teman setia yang akan membebaskan, tidak ada pula syafa'ah. Yani syafa'ah bagi mereka-mereka yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala minal kuffar wal musyrikin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'i. Dan tidaklah memberikan manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa lahum yunsarun. Dan hendaklah kalian takut terhadap satu hari di mana satu jiwa akan membalas dengan jiwa yang lain, tidak akan membalas jiwa yang lain sedikit pun. Satu jiwa tidak akan memikul dosa milik orang lain sedikit pun. Dan tidak akan diterima pada hari itu syafa'ah. Ya. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafa'ah yang dinafikan oleh Allah adalah syafa'ah yang diperuntukkan bagi mereka yang menyimpang dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan kafirin wal musyrikin. Maka syafa'ah yang dikehendaki oleh kaum musyrikin tatkala mereka menjadikan orang-orang yang saleh sebagai syufa'a,
yang akan memberikan pada mereka syafaah ini adalah batil. Tatkala mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini syafaat dinafikan oleh Allah, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya syafaat itu dengan quyud, dengan syurut, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah pemilik syafaat itu secara mutlak. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sehingga Allah Azza wa Jalla berhak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang mendapatkan syafaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memiliki dua persyaratan. Syarat yang pertama, idznullah. Izin Allah Subhanahu wa taala terhadap yang akan memberikan syafaat. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang diberikan syafaat itu. Jadi yang hendak memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu dia memberikan syafaat itu kepada siapa? Apakah siapanya itu diridhai Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan Allah tidak ridha seorang itu mendapatkan syafaat kecuali ahlu tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah dalam banyak firman-Nya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidaklah mampu untuk memberikan syafaat kecuali kepada siapa? Yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suratul Najm dikumpulkan dua syarat ini dalam satu ayat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat, ya, di langit-langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, muqarrabuna indallah. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, mereka di atas langit. La tughni syafa'atum syai'a. Syafaat mereka itu tidaklah bermanfaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah Allah meridhai mereka untuk memberi syafaat dan meridhai yang diberikan syafaat. Nah, maka dari sini ikhwani fillah azakumullah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan dan apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin tatkala mereka mengangkat orang-orang yang soleh tersebut dengan alasan mereka itu adalah pemberi syafaat bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kenapa? Kita tidak mengetahui apakah Allah memberikan izin kepada mereka itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada mereka? Nah, kemudian yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka untuk diberikan syafaat?
Allah tidak akan ridha bagi musyrikin. Musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab kesyirikan. Ya, alasan mereka bahwa mereka hendak menjadikan orang-orang yang soleh yang mereka sembah, yang mereka ibadahi itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ikhwan fillah azakumullah, inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan asy-syafa'ah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Ya, di antaranya ada yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang bersifat umum. Kaum mukminin memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, anak-anak juga memberikan syafaat dari kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi di sana ada yang khusus. Seperti syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Atau disebut pula al-maqamul mahmud. Ya. Tempat yang terpuji yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Tempat yang terpuji, tempat ini yang khusus didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itulah yang sering kita doakan. Ya, dalam doa kita tatkala kita selesai mendengarkan al-adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bangkitkanlah dia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Demikian pula di sana ada syafaah untuk ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Syafaat li ahlul kabair min ummati. Di sana pula ada syafaah orang-orang yang mereka akan digiring ke dalam neraka, lalu mereka dengan syafaat tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di sana ada pula syafaah orang-orang yang langsung masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa pula diazab. Di sana ada orang-orang mendapatkan syafaah yang mereka itu diizinkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidaklah masuk ke dalam syurga kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri syafaat kepada mereka. Ada syafaat untuk diringankannya siksaan. Seperti syafaat yang khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Ada syafaat untuk ditinggikannya derajat seseorang. Ya. Di dalam syurga. Ya, dengan syafaat tersebut semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan derajatnya di dalam syurga. Nah, dan banyak sebab-sebab seorang itu mendapatkan syafaat. Ya. Di antaranya ketika banyak jumlah dari kaum muslimin dari ahlu tauhid yang mensolati jenazahnya. Ada riwayat yang menyatakan 40, ada riwayat yang menyatakan 100. Nah, demikian pula seorang yang mati syahid. Ya. Ini merupakan sebab dia mendapatkan syafaat dan dia memberikan syafaat. Dan juga di antara sebab tersebut, tatkala seorang meninggal di Madinah, meninggalnya seorang di Madinah, ya, Al-Nabawiyah, merupakan salah satu sebab seorang itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Safiyah bintu Abi Ubaid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum alla yamuta illa bil Madinah falyamut biha." Siapa yang sanggup di antara kalian yang dia tidak mati kecuali dia mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah, hendaklah dia meninggal di Madinah. Fa innahu man yamut biha yushfa'u lahu aw yushhadu lahu.
Karena seorang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafaat ataukah akan mendapatkan kesaksian. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anziril ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, dan hendaklah kalian berikan peringatan kepada orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', di mana tidak ada bagi mereka dari selain Allah penolong, dan tidak ada pula pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menafikan, meniadakan adanya syafaat. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yang memiliki syafaat seluruhnya. Ya. Maka ayat ini membantah kaum musyrikin tatkala mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan bahwa mereka memberi syafaat. Syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Maka kalau anda mintalah kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan syafaat. Wa qawlihi, dan demikian pula firman Allah, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ayat ini menetapkan adanya syafaat, tapi dengan syarat yang memberikan syafaat tersebut telah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan bahwa syafaat itu terjadi di akhirah kelak. Ya, dengan izinnya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai perkataannya. Jadi ayat ini menetapkan adanya syafaat dan tidak saling terjadinya kontradiksi. Tidak bertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kita sebutkan ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa syafaat yang ditiadakan itu syafaat untuk siapa ya kawan? Al-kuffar wal musyrikin. Nah, adapun untuk kaum mukminin, mereka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim itsbatus syafa'ah lahum, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardah. Betapa banyak dari kalangan para malaikat di langit-langit tidaklah memberi manfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Maka syafaat harus dengan izin dan keridhaan. Wa qawlihi, dan demikian pula firman Allah, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Serulah orang-orang yang kalian sangka itu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidaklah memiliki sedikit pun walaupun sebesar biji zarrah di langit-langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Dan tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi itu sekutu. Ya. Wa ma lahum minhum min zahir, dan mereka itu bukan sebagai penolong bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak butuh mereka. Mereka yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas bagi kita ya ikhwan, ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau bahwa di sana ada syafaat yang ditiadakan, ada syafaat yang ditetapkan. Nah, maka kembalikan pada dua jenis dari syafaat tersebut, syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Afallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan ya dari apa-apa yang selainnya, setiap apa-apa yang dijadikan ketergantungan kaum musyrikin kepadanya. Allah nafikan itu. Allah tiadakan. Ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai perantara. Hujjatun wahiyatun. Batilah. Yang ada pada kaum musyrikin dengan alasan bahwa kami ini orang-orang berdosa. Kami tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi langsung dengan Allah karena Allah itu maha suci, sedangkan kami ini penuh dengan kotoran, kemaksiatan. Maka kami pun butuh melalui perantara. Lalu mereka kiaskan dengan raja. Ya, kalau rakyat ingin mengemukakan usul kepada sang raja, tidak langsung pada sang raja tapi melalui wakil-wakilnya, katanya demikian. Demikian pula sang raja, untuk langsung bertemu dengan rakyat dia melalui wakilnya. Nah, karena rakyat tidak bisa langsung bertemu karena mereka jelata, alasannya demikian. Iya, jelas harus dengan perantara kalau itu kerajaan, karena sang raja tidak mengetahui kondisi rakyat kecuali melalui wakilnya. Ya, demikian pula rakyat tersebut tidak mungkin langsung pada demikian pula sang rakyat tersebut harus melalui wakil-wakilnya untuk menyampaikan keluhannya kepada sang raja. Karena raja tidak mengetahui keadaan rakyatnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan kita berdoa, berdoa langsung kepada Allah, minta sesuatu, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menafikan apa yang menjadi ketergantungan kaum musyrikin. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menafikan, meniadakan pada selainnya memiliki kepemilikan ataukah bagian dari kepemilikan itu. Ya, ada yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Au ayyakuna aunan lillah, ataukah ada dari selain Allah yang membantu, yang menjadi penolong Allah karena Allah itu lemah. Dinafikan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penolong karena Allah Azza wa Jalla Maha Qudrah, Maha Kuasa, Al-Qahiru fawqa ibadih. Tidaklah lemah Allah Subhanahu wa taala itu dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Walam yabqa illa syafa'ah, maka tidak tinggal kecuali perkara syafa'ah, iya kan? Fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu Rabbu. Maka Allah menjelaskan bahwa tidaklah bermanfaat syafaat itu kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Kama qala, sebagaimana firman-Nya, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun, maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini hiya muntafiyatun yaumal qiyamah, akan ditiadakan
nanti pada hari kiamat. Tidak akan ada. Ya. Nah, apa yang mereka minta dahulu ketika di dunia, mintanya kepada saleh, ya, mintanya kepada ahlul ibadah, mintanya kepada nabi, mintanya kepada seorang yang saleh, pada hari kiamat nanti akan dibatalkan semua itu. Dan orang-orang saleh akan berlepas diri dari apa yang mereka amalkan. Kama nafahal Quran, sebagaimana yang telah ditiadakan, dinafikan oleh Al-Quran Al-Karim. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmadu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang menghadap Allah, lalu kemudian beliau sujud di hadapan Allah dan memberikan puji-pujian di hadapan Allah. Ini tatkala beliau akan meminta agar diberikan hak untuk memberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau kerjakan. Beliau datang, lalu beliau sujud di hadapan Allah dan beliau pun memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bisyafaati awalan, tidak langsung memulai syafaat, tidak. Nah, jadi apa yang mereka minta dari orang-orang soleh itu belum tentu. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk beri syafaat, Allah tidak akan mengizinkan mereka untuk beri syafaat kepada kaum musyrikin. Karena orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin. Ya. Karena Allah itu tidak ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Rasulullah saja tidak langsung memulai syafaat, iya kan? Kapan pemberian syafaatnya itu? Setelah mendapatkan izin. Nah sekarang wahai kaum musyrikin, ketika kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menganggap bahwa mereka itulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, dari mana kalian mengetahui bahwa Allah telah memberikan izin kepada mereka? Dari mana? Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau memiliki hak untuk beri syafaat, tapi kan tidak langsung beri syafaat, iya kan? Tapi nanti setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sujud dulu, ya. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru setelah itu Allah mengatakan padanya, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul yusma' washfa tushaffa." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, katakanlah apa yang kau inginkan akan didengarkan. Berilah syafaat, engkau telah diterima hak untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Setelah mendapatkan izin. Nah, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, ketika kalian memberikan hak memberi syafaat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka belum mendapatkan izin dari Allah, ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, mereka sendiri belum mendapatkan izin, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu secara ta'yin telah mendapatkan izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang disebutkan beliau telah mendapatkan hak, telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikan syafaat, tapi belum dilakukan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini menjelaskan pada kita batilnya apa yang diamalkan oleh musyrikin, ya, wa ubadul kubur, ubadul asnam, para penyembah berhala. La yabda'u bisyafaati awalan, beliau tidak mulai syafaat terlebih dahulu. Tsumma yuqal, kemudian setelah itu dikatakanlah kepadanya, irfa ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa tushaffa. Angkatlah kepalamu dan katakan engkau didengarkan, dan mintalah akan diberikan, dan berilah syafaat, sesungguhnya engkau telah diterima hakmu untuk memberikan syafaat. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata pula Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Dalam hadis tersebut, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sudah menduga engkau akan bertanya seperti ini, wahai Abu Hurairah, karena aku melihat engkau semangat, ya, untuk mengetahui hadis, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya mendapatkan syafaat itu adalah ahlu tauhid, al-mukhlisuna fi ibadatillah, alladzina yaquluna la ilaha illallah ibtigha wajhillah khalisan liwajhil karim. Itu mereka mendapatkan syafaat, tidak semua. Maka kaum musyrikin, mereka telah keluar dari qaid ini, dari persyaratan ini. Pembenaran kalimat la ilaha illallah, penerapan kalimat la ilaha illallah, menjalankan konsekuensi dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmul yaqinu sidqu wal qabulu laha khulsun wa inqiyadun kadha mahabbatuha. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idnillah. Maka syafaat itu untuk orang-orang ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Tidak akan didapatkan oleh orang-orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuhu, hakikatnya, annallaha subhanahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Allahu azza wa jal yang telah memberikan keutamaan pada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum, sehingga Allah mengampuni mereka, biwasitati du'a iman adina lahu ayyashfa', dengan perantara doanya orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafa'ah, liyukrimah, untuk memuliakannya, wa yanalal maqamal mahmud, dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun, dan syafa'ah yang dinafikan oleh Al-Qur'anul Karim yaitu yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Walihada, oleh karena itu, asbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi', Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah dalam banyak tempat. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali bagi ahlu tauhid dan ikhlas. Intah kalam. Selesai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan. تفضلوا حفظكم الله.